slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Welcome back to my channel, Digital Edu. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia dengan Digital Edu. Kabar kali ini tentang PNS. Sudah direstui Jokowi, ini bukti terbaru kiamat PNS. Siap-siaplah. Sebelum kita lanjut, tekan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info terbaru dari Digital Edu. Birokrasi pemerintah pusat hingga daerah akan memasuki era baru. Pegawai negeri sipil terus dikurangi dan diganti dengan pemanfaatan teknologi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa tahun silam, di mana pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam birokrasi melalui reformasi PNS. Deputi Bidang SDM Aparatur Kempan RB, Alex Denny, mengatakan ada 3 agenda transformasi birokrasi yang akan dijalankan. Pertama adalah transformasi organisasi yang kerap kali digaungkan oleh Jokowi. Harus ada layering, layer-layer yang panjang itu harus dipotong. Sekarang hanya tinggal 2. Eselon 1 dan Eselon 2. Eselon 3 dan 4 ditransformasi menjadi pejabat fungsional, jadi organisasinya dulu. Dalam hal ini, Alex menjelaskan, 5 tahun yang akan datang, para pejabat pelaksana berkurang 30–40% dengan rencana transformasi digital. Artinya, ratusan ribu PNS pejabat pelaksana akan terdampak. Saat ini, kata Alex, ada hampir 38% dari total 4,2 juta ASN di Indonesia berstatus sebagai pelaksana. Sementara itu, sebanyak 36% lebih berstatus sebagai guru dan dosen. Kemudian tenaga teknis, kesehatan, dan lain-lain tercatat sekitar 14%. Sedangkan sisa-sisanya yakni 10–11% merupakan pejabat struktural. Kemudian tenaga teknis, kesehatan, dan lain-lain tercatat sekitar 14%. Sedangkan sisa-sisanya yakni 10–11% merupakan pejabat struktural. Sementara agenda terakhir yaitu terkait dengan sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia akan menuju human capital tangguh. Sementara di sisi lain, dijelaskan oleh Aba Subagja selaku PLH Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB. Video dari kanal YouTube CNBC Indonesia. Link video ada di deskripsi, simak videonya. Jadi yang pertama, reformasi birokrasi di bidang SDM itu ya sudah kita lakukan sejak lama ya, termasuk momentumnya ketika ada Undang-Undang 5/2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi bergulir, sistem meritokrasi diterapkan sehingga ASN akan lebih kompetitif dan terbuka di dalam pengembangan karirnya, termasuk pelaksanaan tugas-tugasnya di pemerintahan. Nah, dari proses itu dengan berbagai tuntutan saat ini, digitalisasi, ada transformasi, dan sebagainya, gitu ya, mendorong peningkatan kapasitas ASN yang lebih baik, ya, termasuk juga baik dari aspek profesionalismenya maupun kinerjanya.
Termasuk juga yang harus dipertimbangkan adalah aspek kesejahteraannya. Nah, saat ini kita sudah melakukan penataan atau transformasi organisasi, sehingga transformasi organisasi itu berdampak kepada SDM yang ada saat ini. Terlebih-lebih fokus kita adalah sekarang melakukan digitalisasi di dalam manajemen ASN. Nah, kalau kita petakan di dalam jabatan-jabatan ASN itu tadi Mbak Safira sampaikan, ya mungkin ada kurang lebih 40% itu adalah jabatan-jabatan pelaksana. Tapi bukan berarti pula bahwa jabatan-jabatan pelaksana itu tidak memiliki kompetensi. Sesungguhnya mereka juga memiliki kompetensi, hanya saja tadi berkedudukan di dalam jabatan-jabatan pelaksana. Makanya jabatan-jabatan pelaksana itu harus kita dorong juga menjadi jabatan-jabatan yang berbasis pada keahlian atau keterampilan, yaitu salah satunya masuk ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Jadi artinya kalau secara kompetensi, karena kita dari awal saat ini sistem formasi kita itu berbasis kepada kualifikasi dan jabatan, kualifikasi pendidikan dan jabatan sebetulnya sudah ada di sana. Cuma kita dorong mereka itu ke jabatan-jabatan yang berbasis pada keahlian, ya, keahlian-keahlian tertentu, yaitu salah satunya di jabatan-jabatan fungsional. Nah, saat ini kita sedang melakukan pembaharuan terhadap tata kelola jabatan fungsional termasuk jabatan pelaksana, termasuk melakukan simplifikasi, kemudian juga melakukan penataan, basisnya kepada kinerja, capaian, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, ini yang akan mendorong ASN kita untuk meningkatkan kapasitasnya dan meningkatkan kinerjanya. Karena nantinya sistem karir dari seorang aparatur sipil negara itu akan ditentukan oleh kapasitas dan kinerjanya. Dan saya kira ini menjadi positif, menjadi pendorong bagi aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan profesionalismenya, meningkatkan pelayanan publiknya dengan baik, dan juga meningkatkan kinerjanya. Dan dia harus belajar terus. Ya, ini proses nanti yang akan mendorong sebetulnya ASN kita menjadi lebih berkualitas. Baik. Ya. Barangkali itu Mbak Safira. Baik, Pak Aba, ini kalau misalkan begitu ya, artinya kalau misalkan naik begitu jabatannya, artinya dipromosikan menjadi naik jabatannya. Tapi kalau yang tidak terpilih bagaimana Pak? Apakah itu mutasi atau pensiun dini sebenarnya? Skenario kita sebetulnya di dalam proses pembinaan ASN itu ada beberapa fase yang kita lalui ya. Jadi tidak serta-merta pemberhentian PNS itu dilakukan karena ada proses-proses yang harus dilakukan, termasuk pemetaan ya, pemetaan kompetensi, kualifikasi, dan sebagainya. Karena dari situ kan ada proses, kita kan punya BPSDM, kita punya badan kepegawaian daerah ya, kemudian juga ada Biro SDM dan sebagainya. Jadi kita pun memiliki tugas melakukan pembinaan. Pembinaan itu bisa pembinaan peningkatan kinerja, pembinaan kompetensi, dan sebagainya. Jadi ini mendorong juga upaya-upaya pemerintah gitu untuk meningkatkan kapasitas dan memberikan ruang pembelajaran kepada ASN-ASN kita untuk lebih luas. Baik. Sehingga tadi kata kunci kiamat itu saya kira mungkin bisa kita hindari kalau proses itu kita lakukan. Baik, Pak Aba, gitu, ini sebenarnya berapa banyak sih jumlah ASN yang terkena efisiensi begitu ya, dan kapan mulai diberlakukan? Sebetulnya proses ini kan berjalan dengan sendirinya, ya. Proses ini berjalan dengan sendirinya. Kita kan memiliki mekanisme penilaian kinerja, ya. Jadi artinya mereka yang berkinerja tinggi, kinerjanya bisa dipertahankan dan terus meningkat. Inilah ASN-ASN yang kita butuhkan. Tapi begitu kita ketemu dengan ASN misalnya yang melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, dan sebagainya, nah ini barangkali nanti yang terdampak, gitu. Termasuk ketika penilaian kinerjanya atau kinerjanya itu sudah tidak bisa lagi diharapkan oleh organisasi. Jadi proses ini semuanya ada mekanismenya, ya tidak serta-merta gitu ya, mengefisienkan birokrasi gitu. Lalu kita memberhentikan pegawai gitu. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Tapi prosesnya itu dilakukan dengan mekanisme yang harus adil, harus transparan, dan juga memberikan ruang pada mereka untuk tetap bisa mengembangkan kapasitasnya, bisa memperbaiki kinerjanya, dan sebagainya. Jadi itu barangkali. Nah, kalau untuk penataan kelembagaan, organisasi kita kan sudah kita lakukan. Jadi basisnya itu adalah
ke jabatan-jabatan fungsional. Jadi kalau di pemerintah pusat itu ada kurang lebih 44 ribuan yang sudah beralih dari jabatan struktural eselon 3-4 itu ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Dan untuk pemerintah daerah saat ini masih berlangsung. Awalnya ada 125 ribu jabatan eselon 4 dan 3 gitu yang dialihkan. Kemudian saat ini Kementerian Dalam Negeri juga sedang melakukan penataan dan melakukan pemetaan kembali terhadap ASN-ASN tadi dari eselon 3-4 yang dialihkan ke jabatan fungsional. Baik, Pak Aba, seberapa besar sih dampak efisiensi ini ke anggaran negara sebetulnya? Nah, kalau dari aspek anggaran negara, sebetulnya kan anggaran itu sepanjang dia menghasilkan kinerja bagi organisasi kan, kalau organisasi kalau sejalan, ya konsisten, saya kira itu akan mendukung anggaran itu. Karena pasti anggaran itu akan melekat kepada capaian kinerja juga ya, walaupun efisiensi itu menjadi penting. Nah mungkin ini harus kita kaji karena ini yang relevan itu lebih di Kementerian Keuangan ya, di Direktorat Jenderal Anggaran misalnya untuk menghitung kira-kira dari efisiensi, kemudian anggaran, kemudian kepada dampak kinerja ya, kira-kira dampak kinerjanya itu sejauh mana gitu yang bisa kita dapatkan gitu. Demikian kabar hari ini. Terima kasih Anda sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info berikutnya. Saya mewakili Digital Edu, mohon undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.